Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau bahas film-film adaptasi yang bakal tayang di bulan Oktober 2020. Dan bahas bioskop juga. Karena ternyata bioskop di Bandung udah buka. Aku nggak nyangka dan kerasanya ngedadak gitu. Bukanya tuh mulai tanggal 9 Oktober. Terus aku baru baca beritanya atau baru nemu beritanya itu tanggal 8 Oktober malam. Kenapa nggak ada beritanya gitu seminggu sebelumnya? Atau mungkin sebenarnya ada, tapi ketutup sama berita lain. Apalagi waktu itu lagi demo, orang-orang mungkin nggak ngeh gitu ada berita tentang bioskop. Tapi ternyata ya bioskop buka akhirnya, terutama yang di Bandung. Ada 9 bioskop yang dibuka dan aku masih nggak percaya. Soalnya aku kira bioskop yang di Jakarta dulu yang buka, baru kota-kota lain bakal ngikutin. Tapi sebenarnya sebelum bioskop yang di Bandung buka, bioskop di luar kota, yang di luar Pulau Jawa itu udah buka. Yang di Jayapura sama Ternate kalau nggak salah. Ya itu buka sekitar akhir September atau awal Oktober. Kalau udah buka, emang ada film yang tayang ya? Ada sekitar 6 film, ada 1 film baru, film Korea, terus ada 1 film Indonesia yang tayang ulang, terus ada beberapa film yang sebenarnya film baru, film rilisan 2020, tapi awal 2020, baru masuk ke Indonesia, baru tayang. Kerasnya kayak udah jauh banget, kayak udah basi gitu filmnya, apalagi selama bioskop tutup, banyak film lain yang muncul. Terus emangnya ada yang nonton? Ada. Aku lihat beberapa orang yang aku follow di Instagram dan di Twitter udah nyoba nonton. Mereka nge-share pengalaman mereka, terutama gimana sih protokol kesehatannya di bioskop. Dari cara beli tiket, terus nyobek sendiri tiketnya pas mau masuk studio. Terus ada pendataan diri untuk tracing. Terus ya ada jeda 1 kursi kosong setiap penonton. Ngelihat postingan seperti itu, sejujurnya aku ngerasa tergoda untuk pergi ke bioskop juga. Apalagi di deket sini, di deket rumah aku ada salah satu CGV langganan aku dan buka. Terus dari segi teknis, kedengarannya cukup menjanjikan dan cukup ketat, cukup tegas. Jadi, ke bioskop nggak nih? Padahal aku sebelumnya di video-video aku yang ngebahas bioskop, aku kayak teguh, mantap untuk enggak dulu ke bioskop. Tapi sepertinya banyak orang lain yang ngelihat postingan teman-teman lain yang udah ke bioskop dan ngerasa tergoda juga. Mereka mungkin akan ke bioskop untuk nonton, untuk ngelihat sendiri keadaan di sana. Dan aku rasa nanti bioskopnya bakal sedikit ramai. Di postingan orang-orang yang udah ke bioskop, bioskopnya masih sangat sepi karena tadi itu kayak mendadak, terus beritanya nggak tersebar merata. Tapi setelah orang-orang tahu mungkin mereka bakal pergi. Jadi kayaknya enggak deh, jangan dulu. Jangan. Aku harus tetap menahan diri untuk enggak pergi. Ya, dan tetap nonton streaming. Karena film-film yang tayang di Agustus, September juga belum aku tonton semua. Dan sekarang di Oktober lebih banyak lagi film adaptasi yang bakal tayang. Mau tahu apa aja? Yang pertama adalah After We Collided. Ini sebenarnya tayangnya 23 September di US. Di beberapa bioskop tertentu yang buka. Dan mulai tayang di Eropa dan di negara lain. Dan tersedia secara streaming mulai 2 Oktober. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Anna Tut. Menceritakan Tessa Young dan Hardin Scott dan hubungan mereka yang sangat rumit, apalagi setelah mereka putus. Dan Tessa baru mulai internship-nya di sebuah perusahaan penerbitan dan dia kenal orang baru, Trevor. Dan semuanya lebih complicated lagi. Aku udah nonton film pertamanya, After. Kapan ya itu tayangnya? Tahun lalu. Dan aku nggak suka. Karena ceritanya tuh nunjukin hubungan yang agak toksik antara good girl dan bad boy.
mereka tuh lebih fokus ke hubungan fisik dan sangat emosional. Jadi aku capek banget nontonnya. Jadi aku nggak minat untuk nonton sequelnya ini. Bukunya juga kayaknya nggak akan aku baca. Apalagi bukunya tuh tebel-tebel loh, 500 halaman lebih. Selanjutnya adalah Spontaneous yang mulai tayang 6 Oktober. Ini diadaptasi dari novel berjudul sama. Ini tayang di beberapa bioskop di US dan tersedia secara streaming. Menceritakan seorang remaja perempuan yang jatuh cinta ke salah satu teman sekolahnya. Tapi kemudian ada semacam pandemi yang melanda sekolahnya. Satu persatu siswa sekolah itu meledak. Literally meledak. Lalu mereka menjalani karantina dan semuanya serba tidak pasti. Nah, makanya si remaja itu nggak mau nyanyain waktunya dan ngabisin waktu dengan teman yang dia suka itu. Ini kayak pas banget gitu, pas lagi kita pandemi, ada film tentang pandemi, walaupun mungkin pastinya film ini dibikin setahun sebelumnya dan nggak nyangka sama sekali tahun ini bakal ada pandemi dan karantina. Dan konsep penyakit misterius yang menyebabkan orang-orang meledak itu agak menyeramkan, tapi kayak mungkin aku nonton nih untuk cari tahu sebenarnya penyakit apa itu. Selanjutnya adalah Books of Blood, tayang mulai 7 Oktober. Ini diadaptasi dari seri kumpulan cerita berjudul sama karya Clive Barker. Ini bisa ditonton di Hulu. Menceritakan 3 kisah yang berbeda yang semuanya berkaitan dengan dunia lain. Ada penjaga toko buku yang harus berurusan dengan 2 orang kriminal. Ada juga gadis yang melarikan diri dari rumahnya. Dan dia kebetulan mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Dan juga ada seorang pria yang membantu seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anaknya yang sudah meninggal. Aku kira ini series loh. Karena belakangan buku-buku yang diadaptasi ke audiovisual jadinya series. Tapi ternyata ini film, dan ini bukan adaptasi pertama. Di tahun 2009 ada film adaptasi juga, judulnya Book of Blood. Di Wikipedia dikategoriin sebagai film horor erotik. Nggak tahu nih yang adaptasi sekarang ada unsur erotiknya juga atau enggak. Kalau misalnya diadaptasi berkali-kali kayak gini, bukunya pastinya super populer. Apa udah diterjemahin ke bahasa Indonesia nggak ya? Aku nggak nyari tahu. Tapi si nama penulis bukunya itu, apalagi fontnya itu kayak familiar gitu. Lalu ada The Haunting of Bly Manor. Ini mulai tayang 9 Oktober, diadaptasi dari novel The Turn of the Screw karya Henry James. Ini bisa ditonton di Netflix. Menceritakan seorang perempuan muda yang direkrut untuk menjadi guru sekaligus pengasuh 2 anak yatim piatu. Dirasakan ada yang ganjil dari rumah tempat dia bekerja dan anak-anak itu tinggal, dan kayaknya berhubungan dengan guru pengasuh sebelumnya yang sudah meninggal. Ini salah satu seri Netflix adaptasi yang aku tunggu tahun ini. Sebelumnya aku nonton The Haunting of Hill House, walaupun belum tamat karena serem banget. Tapi aku suka sama ceritanya dan aku bakal nonton yang ini. Kuatkan diri dulu. Tapi sebelum nonton, aku berusaha untuk beresin bukunya. Bukunya tipis, nggak nyampe 200 halaman, tapi nggak beres-beres sampai sekarang. Lalu ada Malik dan Elsa. Ini tayang mulai 9 Oktober. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Boy Chandra. Ini bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Menceritakan Malik dan Elsa yang ketemu di kampus, satu kelas, terus mereka kayak main tebak-tebakan lucu, tapi yang kalah harus traktir yang menang selama 7 hari berturut-turut. Nah, selama 7 hari itu hubungan mereka jadi intens, tapi keluarga masing-masing nggak setuju sama hubungan mereka. Sebenarnya aku nggak tertarik untuk nonton, lagi aku belum baca novelnya, tapi begitu review-reviewnya muncul, banyak yang ngebandingin film ini dengan film Dilan. Aku dari sana juga tahu ternyata setting ceritanya itu di Padang. Kayak jarang gitu ada film romance remaja yang settingnya bukan di Jawa, bukan di Jakarta. Jadi kayaknya menarik, mungkin aku tonton. Selanjutnya, Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Ini mulai tayang 15 Oktober. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Boy Chandra. Kamu bisa nontonnya di Netflix.
Menceritakan seorang cowok yang jatuh cinta sama sahabatnya sendiri. Dia rencananya mau nyatain perasaannya itu, tapi kemudian sahabatnya ini ketemu cowok lain dan mereka cocok. Nah, si cowok ini harus milih apakah dia udah mendem aja perasaannya atau nyatain dan ngerusak hubungannya dengan si sahabat. Ini film Indonesia lain yang semula harusnya tayang di bioskop, tapi akhirnya pindah ke streaming. Nggak baca novelnya. Tapi aku langganan streamingnya, jadi apakah aku harus nyoba nonton atau enggak? Mungkin nanti kalau ada waktu luang. Selanjutnya adalah Rebecca, tayang 21 Oktober, diadaptasi dari novel berjudul sama. Ini bakal tayang di Netflix. Menceritakan seorang wanita yang menikah dengan seorang duda, dan pernikahan mereka itu sedikit dibayang-bayangi sama istri pertama, si suami, yang sebenarnya udah meninggal, tapi meninggalnya itu misterius. Jadi ada sedikit kecurigaan bahwa si istri pertamanya itu sebenarnya dibunuh. Kayaknya aku nonton deh film yang ini. Menarik premisnya dan ya aku ingin tahu aja gitu. Apa yang terjadi dengan Rebecca. Dan yang terakhir adalah The Witches. Mulai tayang 21 Oktober di adaptasi dari novel berjudul sama. Ini bakal bisa ditonton di HBO Max. Menceritakan seorang anak yatim piatu yang menginap di sebuah hotel bersama neneknya. Dan kedatangannya itu ternyata bertepatan dengan sebuah konferensi penyihir. Karena satu hal, dia diubah jadi tikus. Novel The Witches itu udah sering banget aku lihat. Pas aku kecil, ya ternyata sekarang ada film adaptasinya. Aku belum baca sih novelnya, tapi jadi tertarik untuk baca. Nah itu dia film dan series adaptasi buku yang bakal tayang Oktober 2020. Karena bulan Oktober jadi rata-rata temanya itu tentang horor, misteri. Tapi masih ada yang film romansnya. Banyak yang rencananya bakal aku tonton. Dan semoga aja dengan itu, aku bakal lupa dan nggak berminat untuk pergi ke bioskop. Kasih tau aku film adaptasi yang kalian tunggu atau udah kalian tonton bulan ini, karena ini udah pertengahan Oktober. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Ini film Indonesia lain baru. Ini film Indonesia baru lain